Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Putri Daniar dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huja'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huja'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huja'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huja'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.